Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asyafira, saya dari kelompok 3, ingin mempresentasikan hasil kerja dari kelompok saya. Yang pertama yaitu ada sejarah dan perkembangan penganggaran pada pemerintah Indonesia. Penganggaran di era pra-reformasi. Pengelolaan keuangan daerah pra-reformasi didasarkan pada aturan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Pembendaharaan Indonesia atau ICW. Undang-undang ini yang berlaku saat ini yang mengatur pengelolaan keuangan daerah ialah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang pokok-pokok pemerintahan di daerah. Aturan hukum yang berlaku saat ini adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu PP Nomor 55 Tahun 1975 tentang pengurusan pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah. Yang kedua yaitu PP Nomor 6 Tahun 1975 tentang penyusunan APBD, pelaksanaan tata usaha keuangan daerah dan penyusunan perhitungan APBD. Yang ketiga yaitu Kemendagri Nomor 900/009 Tahun 1980 tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah atau Makuda. Yang keempat yaitu Permendagri Nomor 2 Tahun 1994 tentang pelaksanaan APBD. Yang kelima yaitu Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang pajak dan retribusi daerah. Berdasarkan aturan sebelumnya, Halim 2008 menyebutkan bahwa karakteristik pengelolaan keuangan daerah saat ini adalah sebagai berikut. Yang A yaitu definisi pemerintahan ialah kepala daerah serta DPRD, yang artinya ialah tidak ada pemecahan antara lembaga legislatif serta eksekutif. Yang B yaitu anggaran APBD independen dari tanggung jawab kepala daerah. Yang C yaitu formulir laporan perhitungan APBD yang terdiri dari yang pertama yaitu anggaran atas APBD, yang kedua catatan anggaran, yang ketiga anggaran kas, serta kesesuaian antara selisih kas serta selisih perhitungan dipenuhi dengan melampirkan rangkuman perhitungan, pemasukan, serta pengeluaran. Selanjutnya yaitu yang kedua, penganggaran di era pasca reformasi periode 1999 sampai 2004. Periode ini adalah periode reformasi yang ditandai dengan runtuhnya pemerintahan tatanan sosial baru yang telah memerintah selama 32 tahun. Aksi reformasi ini tidak saja sekedar menghasilkan perubahan kekuasaan, melainkan pula diikuti gerakan reformasi di segala bidang, termasuk reformasi di bidang pemerintahan dan pengelolaan keuangan negara. Reformasi sistem pemerintahan terjadi dengan adanya perubahan dari pemerintahan yang sentralistik ke desentralisasi. Sistem desentralisasi telah melahirkan otonomi daerah. Otonomi daerah berarti bahwa daerah otonom adalah kekuasaan daerah otonom dan mengatur daerah otonom sesuai dengan keinginan rakyat, peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta sesuai kehendak dengan keinginannya sendiri. Yang perlu diperhatikan oleh otonom daerah adalah perkembangan situasi domestik dan internasional. Situasi di negara ini menunjukkan bahwa rakyat menginginkan kemandirian serta keterbukaan. Dalam sisi lain, situasi di luar negeri memperlihatkan bahwa era globalisasi semakin marak yang menuntut daya saing setiap negara, termasuk daya saing pemerintahan daerah atau Pemda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Daryani. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya yang bernama Safira. Format laporan pertanggungjawaban akhir tahun anggaran meliputi 1. Laporan perhitungan APBD, 2. Catatan anggaran, 3. Laporan perputaran kas, 4. Laporan pertimbangan daerah. Penganggaran di era pasca reformasi periode 2004 sampai sekarang. Tahun 2003, perihal keuangan negara keterkaitan dari 3 paket undang-undang tersebut ialah harus menyesuaikan serta diamandemennya peraturan perundang-undang sebelumnya. Paling utama yang terpaut dengan pemerintah serta pengelolaan keuangan wilayah pada akhirnya diterbitkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Selaku menggantikan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 99 perihal pertimbangan keuangan pemerintah pusat serta daerah. Selain itu, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 diarahkan guna untuk menggambarkan standar akuntansi pemerintah hingga pada bertepatan
tanggal 15 Juni 2005, pemerintah menetapkannya PP Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2005 perihal standar akuntansi pemerintah. Peraturan pemerintah ini mengacu bagi penataan laporan keuangan, auditor laporan keuangan, serta pengguna laporan keuangan daerah, sedangkan pada APBN, keberadaan PP ini secara bertahap mengubah akuntansi dari cash basis menjadi akrual basis. 4. Agenda di masa mendatang. Penerapan akuntansi berbasis akrual seharusnya sudah dilaksanakan oleh semua pemerintah daerah di Indonesia selambat-lambatnya tahun 2008, tetapi baru pada tahun 2010 KSAP menerbitkan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual yang ditetapkan melalui PP nomor 71 tahun 2010 dan berganti menjadi PP nomor 24 tahun 2005 perihal standar akuntansi pemerintah. Namun penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual bukanlah sesuatu yang mudah dan harus dipertimbangkan secara masuk untuk diterapkan saat ini. Karena penerapan basis akrual menyimpan potensi kegagalan yang cukup besar, negara yang sukses dalam penetapan akuntansi akrual secara utuh ialah Selandia Baru yang telah dilaksanakan mulai tahun 2001, tetapi beberapa negara pula menampilkan pelaksanaan basis akrual sukses sebagaimana di negara Italia. Sekilas manajemen strategi dan implementasi strategi pemerintah. Manajemen strategi terdiri dari dua suku kata, yaitu manajemen dan strategi. Definisi manajemen menurut Nawawi adalah serangkaian proses yang terdiri dari 1. Perencanaan atau planning, 2. Pengorganisasian atau organizing, 3. Pelaksanaan atau executing, 4. Pengawasan atau controlling, penganggaran atau budgeting. Konsep manajemen strategi sektor publik. Manajemen strategi adalah suatu sarana dalam menyediakan kepemimpinan yang maju terkait masalah fundamental organisasi dan lingkungan secara sistematis efektif, berorganisasi pada tujuan. Implementasi pada sektor publik. Implementasi strategi dalam organisasi sektor publik tidak dapat dipisahkan oleh dari manajemen strategi. Proses manajemen strategi dalam organisasi perusahaan meliputi 1. Menetapkan arah dan misi organisasi, 2. Memahami lingkungan dan internal dan eksternal, ketiga memperluaskan strategi, 5. mengimplementasikan strategi, 6. mengevaluasi dan mengawasi strategi. Tantangan manajemen strategi sektor publik di masa depan. Menurut Ritongga, tentang di masa mendatang dapat diketahui jika kelemahan terhadap implementasi plan manajemen strategi pada organisasi sektor publik bisa diidentifikasi. Kelemahan yang ada selama ini, terutama untuk pemerintah daerah, adalah kelemahannya kualitas perencanaan anggaran daerah. Pertemuan 9 pusat pertanggungjawaban pemerintah. Pertama, pusat pertanggungjawaban Responsibility Center merupakan sebuah unit yang dipimpin oleh manajer yang memiliki tanggung jawab terhadap unit-unit yang dikelolanya, misalnya seorang direktur utama di perusahaan holding atau dari anak usahanya, direktur atau kepala divisi perusahaan atau kepala unit dalam suatu entitas. 2. Sistem pengendalian manajemen sektor publik. Sistem pengendalian manajemen sektor publik sebagai rangkaian sistem yang terdiri dari suatu proses yang digunakan oleh manajemen untuk mempengaruhi anggota organisasi agar melaksanakan strategi yang telah diterapkan oleh manajemen untuk mencapai tujuan organisasi. Proses pengendalian manajemen merupakan tahap-tahap yang harus dilalui untuk mencapai tujuan organisasi ingin dicapai. Proses pengendalian manajemen terdiri dari beberapa tahap, yaitu A. Perumusan strategi, B. Perencanaan strategi, C. Pembuatan program,
D. Penganggaran, E. Implementasi, F. Pelaporan kerja, G. Evaluasi kinerja, H. Umpan balik. Selanjutnya saya persilakan ke teman saya, Vina. Selanjutnya saya akan menjelaskan 3, yaitu struktur pengendalian manajemen sektor publik. Pusat pertanggungjawaban sebagai budget holder, maka proses penyiapan dan pengendalian anggaran harus menjadi fokus perhatian manajer pusat pertanggungjawaban. Mardiasmo mengatakan bahwa aturan pengendalian dapat dibagi menjadi aturan pengendalian dan aturan pelaksanaan, dan pada setiap pertanggungjawaban, manajer memiliki kebijaksanaan untuk memilih dan mengimplementasikan tindakan sehingga pusat pertanggungjawaban merupakan bagian penting dalam pelaksanaan dan pengendalian bersama anggaran. Nah, tujuan dibuatnya pusat-pusat pertanggungjawaban menurut Mardiasmo yaitu sebagai basis perencanaan pengendalian dan penilaian kinerja manajer dan unit organisasi yang dipimpinnya. Yang B, untuk memudahkan mencapai tujuan organisasi. Yang C, memfasilitasi terbentuknya goal conference. Yang D, mendelegasikan tugas dan wewenang di unit-unit yang memiliki kompetensi sehingga mengurangi beban tugas manajer pusat. Yang E, mendorong kreativitas dan daya inovasi bawahan. Yang F, sebagai alat untuk melaksanakan strategi organisasi secara efektif dan efisien sebagai alat pengendalian manajemen. Di sini juga ada 4, yaitu konsep pusat pertanggungjawaban di organisasi sektor publik. Sistem pengendalian manajemen harus didukung dengan struktur pusat pertanggungjawaban yang baik. Pengendalian manajemen berfokus pada pusat pertanggungjawaban karena pusat pertanggungjawaban merupakan alat untuk menerapkan strategi dan program yang telah diseleksi melalui proses perencanaan strategi. Menurut Mardiasmo 2009, terdapat 4 yang bertanggung-jawaban di pemerintah, yaitu Pusat Biaya (Expense Center), Pusat Pendapatan (Revenue Center), Pusat Laba (Profit), dan Pusat Investasi (Investment Center). Di sini juga selanjutnya ada Pusat Pertanggungjawaban sebagai bisnis pengembangan pengukuran kinerja. Pusat pertanggungjawaban merupakan dasar untuk mengukur kinerja, yaitu membandingkan apa yang telah dicapai unit organisasi dengan anggaran yang telah ditetapkan. Alasan mengapa manajer harus menerapkan kinerja pada unit kerja. Desentralisasi, yaitu terkait dengan kesesuaian tujuan dan masalah eksternal. Selanjutnya di sini juga ada implementasi pusat pertanggungjawaban di organisasi pemerintah. Yang pertama, berikut implementasi konsep pertanggungjawaban di organisasi pemerintah menurut Mardiasmo. Yang pertama itu kan pusat biaya (Expense Center). Pada pusat biaya, di efisiensi dapat ditentukan dengan membandingkan antara input yang digunakan dengan output yang dihasilkan atau dengan standar biaya yang telah ditetapkan. Nah, terus selanjutnya itu ada B, pusat pendapatan, yaitu revenue center. Dalam organisasi sektor publik, unit organisasi yang berfungsi sebagai pusat pendapatan adalah unit organisasi yang tujuan utamanya itu adalah memungut dan menghasilkan pendapatan. Selanjutnya di sini ada C, pusat laba (Profit Center). Pada umumnya, pusat laba ini merupakan unit bisnis pemerintah yang telah melakukan privatisasi. Proses pembiayaan dan perusahaan yang melakukan privatisasi dilakukan berdasarkan pada peraturan undang-undang yang berlaku. Namun, kegiatan operasionalnya sama dengan organisasi bisnis. Organisasi yang fungsinya menghasilkan laba untuk membantu meningkatkan pendapatan daerah untuk menjalankan pelayanan publik. D, pusat investasi, itu investment center. Sebuah pusat pertanggungjawaban yang presentasi manajernya
dimulai berdasarkan laba yang dihasilkan dikaitkan dengan investasi yang ditanamkan pada pusat pertanggungjawaban yang dipimpinnya. Pusat investasi pada pemerintah ini terkait dengan pengorbanan konsumsi untuk memperoleh manfaat, tidak hanya orientasi manfaat keuangan tetapi juga untuk memperoleh manfaat non keuangannya. Sekian presentasi dari saya dan kelompok saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.